Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, jemaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Munawwarah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah menapaki amal-amal yang banyak ditinggalkan oleh manusia hari ini, salat berjamaah, dan juga termasuk di dalamnya kita belajar dan mengajarkan ilmu agama. Kemudian pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang fikih salat, terutama salat berjamaah. Ya. Kemarin kita sudah lewati beberapa perkara kaitan dengan salat berjamaah, baik itu hukumnya, kemudian jumlah minimal salat berjamaah, dan juga tempat salat berjamaah kita sudah bahas semua, dan termasuk al-a'dzar al-murakhasah, yaitu uzur-uzur yang diberikan keringanan oleh syariat bagi kita ya, agar tidak salat berjamaah. Jadi syariat memberikan keringanan. Ya, seperti kemarin ada ingat kemarin apa saja uzurnya? Ujur itu ada dua ya, ujur yang bersifat umum dan ujur yang bersifat khusus ya, secara pribadi. Kalau yang umum itu umpama seperti hujan ya, hujan, ada badai ya. Itu semua sifat-sifat yang yang umum ya, yang menjadikan kita uzur dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian al-bardu syadid, yaitu safar, cuaca yang sangat dingin ya, sangat dingin mencekam. Itu boleh juga kita sholat di rumah. Ya. Kemudian ada yang lain, yaitu diantaranya adalah ujur yang bersifat pribadi seperti sakit ya, al-marid sakit ya, al-mardu sakit. Kemudian seperti takut ya, takut ada umpama dalam keadaan tidak aman ya, sedang banyak pembunuhan dan perampokan dan seterusnya, khawatir kalau kita keluar pada subuh hari kita juga menjadi sasaran, maka ini juga tidak mengapa kita meninggalkan sholat berjamaah. Dan juga termasuk seperti hudurut ta'am, ketika makanan sudah disajikan ya, dan kita memang sedang lapar dan sudah di hadapan kita makanan itu ya, dan kita ingin menyantap makanan itu, maka syariat membolehkan. Bahkan kata para ulama, makruh kalau kita mendahulukan sholat dibanding makan pada saat itu. Jadi tidak disukai, sebab nanti ketika kita sholat akan mengganggu sholat justru ya. Jadi kita sholat di sini di masjid menghadap kiblat, tapi hati kita di dapur. Ya. Hati kita itu masih di makanan tadi yang disediakan oleh istri kita. Ini makanya para ulama menilai ini adalah makruh kalau kita paksakan untuk datang sholat dulu baru makan, padahal kita sudah ingin makan dan makan sudah tersedia war-wara makanan. Ya. Maka yang didahulukan adalah makan pada saat itu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini perbuatan Nabi seperti itu. Ini contoh dari Nabi sendiri. Jika ada makanan, Nabi makan dulu. Termasuk juga yang dimakruhkan di sini adalah mudafa'ah al-akhbatain, yaitu menahan dua hal yang ingin keluar dari baik pintu depan maupun pintu belakang ya, itu angin ya ataupun kencing dan seterusnya. Itu makruh kita menahan. Oh siu nelosa kayak nahan wali.
Nah, cidi joget-joget kata kes lau. Ini jadi imam ya, jangan langsung aja ke belakang ya, ke belakang. Mau imam anu terserah. Kita tetap dapat pahala berjamaah pada saat itu. Tetap dapat pahala. Kemudian selanjutnya termasuk yang terakhir adalah di sini ada beda pendapat sedikit tentang pengantin baru. Pengantin baru apakah dia termasuk uzur atau tidak? Ya. Kalau para ulama mazhab Syafi'i termasuk uzur. Ya. Jumhur ulama bahkan uzur pengantin baru, terutama sholat subuh dikhususkan. Khusus pengantin baru uzur sholat subuh kan. Ya. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan bagi siapa yang menikahi janda maka baginya tiga malam, bermalam selama 3 malam, menetap selama 3 malam. Siapa yang menikahi gadis maka dia menetap selama 7 malam, 7 hari 7 malam. Ya, maka jumhur ulama mengambil hadis ini sebagai ujur. Ya, pelaina tunoni tahunnya menikah dari hadis ini. Hanya saja sebagian ulama tidak sepakat, sebagian mengatakan hadis ini bukan maksud berkaitan dengan ujur sholat, tapi hadis ini Nabi maksudkan untuk memberitahu siapa saja yang menikahi lebih dari satu. Umpama kita sudah nikah istri pertama ya, nikah kedua kali. Nah, kalau yang kita nikahi janda itu, nah 3 malam kita, 3 hari 3 malam kita menginap di situ maksudnya, baru boleh kembali ke istri pertama. Kembali ke istri pertama ini baru kita buat kesepakatan nanti istri pertama. Menege bila naik tak bila naik takkan ini. Nah, itu baru lokal ya, paham ya? Nah, kalau istri kedua ini gadis, masih gadis, maka Nabi mengatakan bahwasanya kalau dia gadis maka dia punya hak 7 hari 7 malam untuk namanya bulan madu. Ya, baru balik ke istri pertama kan. Nanti setelah balik ke istri pertama baru orep serome ya. Banyak yang senyum. Anak jelaskan ini. Ini benar, ini ilmu begitu. Ya. Nah, maka setelah balik dari si gadis yang 7 hari 7 malam itu baru boleh buat kesepakatan. Di sini berapa hari, di sana berapa hari. Seperti itu maksud Nabi, hadis Nabi. Dan sebagian ulama tidak sepakat, tapi jumhur ulama mengambil dan juga hadis itu. Khusus termasuk mazhab Syafi'i kalau tidak salah mengatakan khusus sholat subuh, ya, beri keringanan khusus sholat subuh dalam hadis ini. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah min adabil khuruji ila sholati wa ma yuf'alu qabla sholat. Ya, yang kita akan mempelajari selanjutnya adalah adab-adab keluar dari masjid, keluar dari rumah menuju masjid, dan apa saja yang dianjurkan untuk kita melakukannya. Ya, perkara-perkara apa saja. Yang pertama, adab yang pertama adalah tarkul a'mali inda huduris sholat, yaitu meninggalkan pekerjaan ketika sudah masuk waktu sholat. Meninggalkan kesibukan kita, pekerjaan kita, urusan dunia kita ketika sudah masuk waktu sholat. Ini yang pertama yang perlu diperhatikan. Karena ini juga sangat-sangat membantu kita dalam khusyuknya sholat, ya kan? Sangat-sangat membantu. Sebab kalau kita masih kerja terus, pas sudah azan, bahkan mungkin sampai kamat kita kerjanya, nunggu kamat baru berangkat ke masjid. Karena bisa jadi nanti setelah sampai di masjid, bayangan pekerjaan itu masih melekat di diri kita dalam keadaan sholat. Jadi kesibukan kita yang tadi itu akan terus melekat. Kita ingat ketika sholat. Makanya dianjurkan agar bersegera kita meninggalkan pekerjaan. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga begitu. Ini ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakunu fi mihnati ahlihi ay khidmatihim. Fa idza hadaratis shalah
kharaja ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah laki-laki sekalipun dia seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin. Ini jiwa Rasulullah, ini yang harus kita ikuti sebagai seorang suami. Jadi nabi itu seorang rasul, seorang pemimpin, ya kan? Pemimpin enggak nabi? Nabi pemimpin enggak? Nabi presiden, pemimpin, presiden nabi itu. Hanya saja nabi tidak mau menamakan diri seperti itu. Namakan diri nabi ketika nabi hidup, beliau adalah pemimpin mutlak. Baik dalam urusan negara, urusan kaum muslimin, termasuk urusan sholat juga. Nabi seorang pemimpin. Nah, di sini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun beliau nabi, rasul, orang pemimpin yang semua orang wajib hormat, bukan tapi wajib hormat kepada nabi, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk rumah, beliau menanggalkan semua itu. Bertiwala wali istilahnya, saya pemimpin, saya pembesar para sahabat dan seterusnya. Beliau adalah seorang suami biasa, bukan lain seperti kita. Nah, bahkan di sini Aisyah mengatakan Nabi itu kalau di rumah, Nabi kadang tetap membantu pekerjaan rumah tangga. Jadi Nabi itu ada meringankan juga pekerjaan istri-istrinya ketika di rumah. Pekerjaan istri-istri ketika di rumah. Nabi seperti itu, luar biasa akhlak Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah mengatakan ketika beliau membantu pekerjaan, bahkan dalam hadis yang lain Nabi kalau ada baju-baju yang robek, beliau tambal sendiri. Ya, beliau tambal sendiri. Kemudian Aisyah mengatakan fa'idah hadratis sholat. Kemudian kalau sudah waktu masuk waktu sholat, kata beliau kharaja ila sholat. Nabi meninggalkan pekerjaan itu. Kalau sudah azan itu Nabi tinggalkan, sudah tidak sibuk lagi Nabi. Kemudian datang ke tempat sholat. Banyak hikmahnya salah satunya itu. Dan sehikmah-hikmah yang lain termasuk kalau kita bersegera itu agar kita mendapatkan keutamaan sholat-sholat sunnah, tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sholat wudu dan seterusnya. Itu akan kita dapatkan kalau kita bersegera ya ketika telah masuk waktu sholat untuk datang ke masjid. Kemudian yang kedua adalah yang dianjurkan ya, yang disunahkan bagi kita juga adalah ketika masuk waktu sholat berangkat ke masjid adalah berwudu terlebih dahulu. Berwudu ya at-tatahhuru wal masyu ilal masjid. Berwudu terlebih dahulu, kemudian berjalan kaki sampai ini ya ayo umat ini dah teh mai ke Honda. Ya. Jalan kaki dianjurkan. Dan juga dianjurkan yang perlu diperhatikan yang banyak kita tinggalkan adalah berwudu dari rumah. Berwudu dari rumah. Maka para ulama mengatakan bahwasanya siapa yang melangkahkan kaki kanannya akan naik derajatnya, melangkahkan kaki kiri dihapus dosa dari rumah ke masjid. Tapi para ulama mengatakan syaratnya wudu dulu dari rumah. Ya, wudu dari rumah kan. Ya, karena dalam hadisnya Nabi mengatakan bahwasanya barang siapa yang berwudu terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya wudu, kemudian siapa yang setelah itu berangkat ke masjid, maka derajatnya diangkat dengan langkah kaki kanan dan dosanya dihapus dengan langkah kaki kiri. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Maka di rumah itu kalau bisa ya, kalau tidak ada kamar mandi khusus untuk ya bikin tempat wudu di luar rumah itu. Bikin tempat-tempat khusus, tempat wudu di luar rumah. Kemudian yang selanjutnya adalah melangkahkan kaki menuju masjid ya, dan mengharapkan pahala dari langkah kaki itu ya. Makanya Nabi dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu jarang, sedikit aja di antara sahabat itu yang dekat rumahnya dengan masjid, jauh-jauh mereka. Sekalipun begitu mereka tetap datang dengan jalan kaki ya, jalan kaki. Nah, Ana pernah sampaikan ya kisahnya Sa'ban itu ya. Sa'ban itu Masya Allah ya, pernah di sini ya, pernah kisahnya Sa'ban. Tak pernah ketinggalan sholat berjamaah Sa'ban itu, bahkan subuh. Bahkan Sa'ban radhiyallahu ta'ala anhu lebih dulu sampai dibanding sahabat-sahabat yang lebih dekat rumahnya, padahal rumahnya berkilo-kilometer jauhnya. Itu saja ketika sakaratul maut Sa'ban menyesal. Kenapa masjidnya tidak jauh lagi biar pahalanya besar, kata Sa'ban. Allahu Akbar. Ya. Jadi semakin jauh, kata Nabi SAW, semakin jauh rumah menuju masjid maka akan semakin besar pahalanya.
Semakin besar pahalanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan a'zamun nasu ajran fis shalah ab'aduhum fa'abaduhum mamsyiyun. Yaitu manusia yang sangat besar pahalanya dalam sholat itu adalah orang yang rumahnya jauh dari masjid. Kemudian yang lebih jauh lagi, kemudian yang lebih jauh lagi. Ya, semakin jauh rumah seseorang dari masjid itu semakin besar pahalanya. Ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Dia mengatakan arada Banu Salamah, ya, ada sekelompok orang dari Bani Salamah, ya, ayyatahawwalu ila qurbil masjid, ingin pindah rumah ke dekat masjid. Saking dia cinta kepada salat berjamaah ini, Banu Salamah ini jauh dari masjid mereka. Tapi karena saking cintanya ingin selalu sholat berjamaah, ya, ingin cepat sampai di masjid, maksudnya ingin segera datang ke masjid, ingin cepat sampai di masjid, sampai mereka mau jual rumah mereka yang jauh itu, cari rumah sekitar masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, maka kejadian ini didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ternyata melarang, jangan jual rumah kalian itu. Bagus kalian tinggal jauh dari masjid, karena semakin jauh kalian tinggal dari masjid semakin besar pahalanya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ya perkara-perkara yang dianjurkan bagi kita dalam rangka kita berjalan menuju masjid. Kemudian al-mubadaratu ilal masjid wa takbiru ilas shalah, yaitu bersegera datang ke masjid itu untuk mendapatkan takbir bersama imam. Ini karena dapat pahala besar, ya. Orang yang mendapatkan takbiratul bersama imam luar biasa. Dulu Anda pernah baca hadis, dalam sebuah hadis, siapa yang mampu menjaga takbir bersama imam 40 hari, ya, 40 hari malam, maka dia dibebaskan dari api neraka. Dibebaskan dari api neraka. Jadi dia bertakbir bersama imam. Ada yang kurang malam ini? Boleh ada 2 imam dan 1. Ya. Kenapa? Hadis. Karena kemarin sudah kita jelaskan itu, ya. Ya, terima kasih. Tirantum, ya. Kemarin kita sudah jelaskan. Memang Nabi melarang tidak boleh ada 2 imam dalam satu masjid. Masalahnya nanti, ya. Saya dalam perjalanan kan mampir ke masjid dari masjid. Nah, ketika masuk itu kadang ada buat baru yang berjamaah. Nah, sebaiknya kita bagaimana? Apakah pilih salah satu atau sholat sendiri? Nabi melarang, anak ulangi sedikit, sudah kemarin. Nabi melarang ada 2 imam di dalam satu masjid. Nah, hadis ini banyak juga yang salah paham. Maksudnya hadis ini adalah Nabi melarang adalah bahwasanya ketika ada yang sholat berjemaah di sini, jangan sampai adalah yang bikin kelompok sholat berjemaah di belakang itu. Jadi dalam satu sholat itu ada kelompok-kelompok yang sedang sholat berjemaah. Ini yang dilarang, termasuk kasus tadi, tidak boleh seperti itu. Ya, kalau ada kasus seperti itu, antum sholat sendiri saja, antum keluar dari larangan tadi. Ya, karena itu sudah uzur. Ya, apalagi safar. Safar itu tidak wajib lagi sholat berjemaah. Ulama sepakat, bahkan sholat Jumat pun tidak wajib bagi musafir. Ya, paham ya? Sholat Jumat pun tidak wajib lagi, dan ini sepakat ulama, tidak ada yang selisih. Jadi sholat Jumat saja itu, jangankan sholat berjamaah biasa, zuhur, asar, maghrib bisa. Ya, sholat Jumat saja sudah tidak wajib lagi bagi musafir. Tapi bukan berarti tidak boleh sholat berjamaah, boleh, tetap dia dapat keutamaan itu. Tapi kita bicara hukum asal. Ya, hukum asal, apalagi sampai nepaksa pun itu, nepaksa dia berjamaah, patah sudah tahu ada salah imam sana, kita imam lagi di sini, jangan. Sholat sendiri saja. Ya, sholat sendiri saja. Nah, banyak yang salah paham hadis ini. Ada yang sebagian teman-teman kita
mereka memahami kalau sudah ada imam yang sholat pertama di sini berjamaah, mereka sekalipun datang terlambat tidak boleh lagi berjamaah lagi. Padahal sudah selesai ditegakkan. Ini salah paham seperti ini. Yang benar, sekalipun imam sudah sholat berjamaah selesai sudah, kalau datang ada 2-3 orang mau sholat berjamaah boleh. Itu tidak termasuk dalam larangan tadi. Yang dilarang tadi itu sama-sama waktu. Ya, itu yang dilarang. Ya. Buktinya Nabi ketika ada sahabat datang sholat subuh terlambat, saya sebutkan dulu ya. Nabi sholat subuh bersama sahabat, selesai Nabi salam jikir-jikir, ada sahabat dan 1 orang datang. Di sini kita sudah bacakan hadisnya kemarin. Ada 1 orang datang, Nabi mengatakan kepada para sahabat, siapa yang mau bersedekah dengan dia? Sholat berjamaah berdua dengan temani dia. Kan 2 imam kan? Sudah imam Nabi tadi sudah sholat, ada lagi Nabi, tapi Nabi suruh kan berjamaah lagi. Nah, ini menunjukkan larangan 2 imam tadi maksudnya bersamaan tadi. Ya, bukan selesai 1 imam lagi yang lain, bukan itu. Buktinya seperti itu. Ya. Kemudian juga ulama-ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah, para ulama-ulama salafiyun ya, yang mutaakhirin, yang zaman yang terakhir-akhir ini, zaman akhir ini, yang sekarang, nama-nama sekarang banyak ditanya tentang bagaimana ketika ada orang datang ke masjid, kemudian imam sudah tahiyat akhir mau salam, kemudian yang datang itu ada 2-3 orang, apakah mereka ikut imam ini atau mereka bikin jemaah sendiri? Kata Syekh bin Baz, bikin jemaah sendiri lebih utama. Nah, 2 imam kan, berarti ini menunjukkan Syekh bin Baz membolehkan sholat yang seperti tadi dan nasnya jelas. Yang tidak boleh itu adalah seperti kasus tadi, samaan tak imam dai. Ya, tidak boleh. Ya memang terutama kalau orang safar tidak pernah. Yang pertama mungkin karena tidak berilmu, yang kedua saling tidak tahu bantu umumnya suamanya nomina, saling tidak tahu. Yang sini sholat, yang di sana sholat lagi, mereka tidak tahu ada di sana berjamaah. Ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau kita sudah tahu jelas jangan. Sholat sendiri-sendiri, karena itu keluar dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini selanjutnya yang adab-adab ya menuju masjid. Selanjutnya adalah al-masyu ilal masjid, berjalan menuju masjid bisakinati wa adamil isra. Dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Ain hura-hara main lampar sigi konena urba konena urkamali. Nabi melarang, tidak boleh kita tergesa-gesa awal dirai. Ya. Pas tu usi kita sanda banan tadi akan imuain sanda ku itu ele akan imuain. Tulah sanda nama kecil pangap tahu siap murah haram. Ya, ini dilarang ya Nabi, tidak boleh. Jangan tergesa-gesa, tenang saja jalan. Ya, tibunya nanti tambah dari stoik kecepatan dan umpama dari lampan dari 5 km per jam, lampan dengan daya tambah stoik 5,5 atau 6 km per jam boleh. Jangan sampai tergesa-gesa lagi. Oke, hantar kone tembe nanti sandas. Tidak boleh ini. Hikmahnya kata para ulama, jangan sampai nanti masuk tidak usuk kita. Bahasa Indonesia hompa. Kita nafas kita ngos-ngosan, keringatan lagi, ya, nggak khusyuk jadinya sholat itu, nggak khusyuk jadinya sholat. Maka ini ya aspek salah satu alasan kenapa Nabi melarang. Di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abi Qatadah, bainama nahnu nusalli ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a jalabatar rijalin, maka kami mendengar suara kaki laki-laki. Ada suara kaki berisik sekali jalan. Ya. Bahkan lari dia. Falamma shalla, kemudian ketika dia sholat, qala ma sya'nukum. Setelah selesai sholat, Nabi tanya, kenapa kamu ini? Ya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Dia mengatakan, istajarna ila sholat. Orang itu mengatakan, saya tergesa-gesa ya Rasulullah agar bisa dapat berjamaah bersamamu, kata mereka. Qala fala taf'alu. Jangan begitu, kata Nabi. Ini Nabi sendiri yang berfatwa ya, yang memberi tahuan kasusnya seperti itu. Jangan lakukan seperti itu, kata Nabi.
Idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinah. Kalau kalian datang ke masjid, tenang saja. Biasa saja, jalannya biasa saja. Fama adraktum fashallu. Apapun yang kamu dapati imam itu ikuti. Datang tenang, apapun yang kamu dapati imam itu ikuti. Wa ma fatakum fa'timu. Dan apa yang ketinggalan dari imam, lengkapi sendiri. Ya, lengkapi sendiri kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kan nggak boleh tergesa-gesa. Tapi kalau kita lihat kebanyakan yang sekarang ya, orang itu kan menunggu gitu. Kan dia sudah menunggu dia pakai lagi. Jangan tergesa-gesa. Maksudnya dia menunggu. Tunggu iqamah dulu. Setelah dia iqamah baru dia jalan kita kalau mana aja mau itu. Dia sudah menunggu tadi dari mana? Oh lain. Maksudnya itu maksud saya jangan sampai kalau tergesa-gesa ini dipakai. Oh ya, tergesa-gesa di sini maksudnya ketika berjalan, ketika berjalan, bukan tergesa-gesa. Tadinya aja santai, pak, yang tergesa-gesa. Tadinya komat ya, pak, tergesa-gesa. Ya. Lain tidak ada orang yang begitu juga nih. Ya. Coba kita pakai kita punya beli mobil kita ya. Dia seorang ajaran di situ, orang dia sudah tunggu komat dulu. Maksud saya dia sudah menunggu nih tunggu komat. Setelah orang itu dia sambil lagi gitu jalannya, dan sudah selesai. Maksud saya rentetan dari awalnya itu. Iya. Bukan, tidak benar kalau itu. Yang maksud kita bahas di sini adalah ketika berjalan, mailang farsi gitu. Apapun keadaan kita, mau komat, mau ajan, tidak boleh. Jalannya itu yang dimaksud ya. Kalau nunggu sih ya salah itu. Secara alasan tadi tidak usah tergesa-gesa. Bukan itu maksudnya ya. Di jalannya ketika berjalan, ketika dalam keadaan berjalan menuju masjid, bukan menunggunya. Nah, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah zikir, ya. Dari di jalan tuh kita berzikir, ya, dari rumah ke masjid. Rawat, ya, ya, rawat dangdut. Ya, jangan zikir, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, istighfar. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada zikir khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau jalan itu dari rumah ke masjid, Allahumma ja'alni fi qalbi nur. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku ini cahaya, wa fi lisani nur, dan dalam lisan mulut saya, lidah saya ini cahaya. Wa ja'al bisa sam'i nur, pada sami pada telinga saya, fi ainaini, pada mata saya, pandangan saya, fi amami, di depan saya, fi dhuhri, di belakang saya cahaya, di atas saya dan di bawah saya cahaya. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berangkat ke masjid, ya. Intinya berzikir, boleh berzikir apa saja, ya. Dan agar kita khusyuk, memang dari rumah itu sudah khusyuk terlebih dahulu, kita baru sampai masjid. Kemudian ketika datang ke masjid, ya, kaki kanan, ya, dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftah li abwaaba rahmati, ya. Begitu juga kita ucapkan salam, ya. Nabi memerintahkan kalau kalian masuk ke masjid, ya, ucapkan salam kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi orang udah salam ya, kebanyakan kita tidak salam, jarang rasanya. Banyak sekali kita sering melupakan ini, masuk ke masjid kita salam dulu. Nabi memerintahkan itu, ya, kita salam dulu. Bala antum wali aja mas sambil waalaikumsalam. Jawabnya cukup, yang sholat cukup mengangkat tangan saja, begini atau begini di depan, isyarat gitu, ya, diberi isyarat tangan, itu isyarat menjawab salam dalam sholat. Kemudian selanjutnya adalah ini menurut sebagian pendapat ulama adalah adamu tasbihul asabi fil masjid ilal hajat, ilal hajat. Ya, tidak boleh duduk begini di dalam masjid. Doakan lagi dari menjalin jari jemari. Aku ngaran lagi bahasa Inggris. Ya, duduk ya kita doakan lagi. Kena kiriman. Tidak boleh di dalam masjid. Jari jemari kita begini kan, tidak boleh. Nabi melarang. Piloat palingnya ke daki, ya. Memang cara orang relax dia tuh kalau duduk itu.
Ya, tapi Nabi melarang. Ya, baik dalam ketika datang selesai sholat, pokoknya di masjid tidak boleh, dilarang. Tidak apa lagi. Jangan di menggabung jari jemari seperti ini. Ya. Ya, sekalipun sebagian ulama mengatakan makruh, tapi kan ini dilarang. Ya, ini dilarang. Tasbih. Tidak sampai. Tidak membatalkan wudu. Jadi ada perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi tidak membatalkan wudu. Ya, tidak mesti batal wudu. Ya. Seperti umpama sholat tertawa. Orang tertawa, Allahu Akbar. Hari lalu siar kabaran lucu dengan. Nah, dia batal sholatnya pada saat itu, tapi tidak batal wudu. Wajib dia takbir dari pertama, ulang takbir. Ya, karena dia ketawa itu terbahak-bahak sampai keluar suara. Ya. Paham Dede? Bisa hadiah tuh. Batal sholat itu wajib ulang. Ya. Serome tidak masalah. Ya. Tiba, karena dia tidak mengeluarkan suara. Ya. Ya kan serome tahan selalu di yang mengeluarkan suara. Ya. Inna ya Allah. Kalau dia sengaja batal sholat itu. Kalau umpama dia sempori asar, bahasa Bojo sempori apa istilah bahasa Indonesia? Sempori asar. Keceplosan. Kalau keceplosan tidak masalah. Ya, intinya berbicara dalam sholat dilarang, membatalkan sholat. Kalau kita bicara dalam sholat batal sholat. Tapi ada dua kasus kata para ulama, tidak sengaja tidak masalah. Disengaja nefasya Dede. Nefasya bukan sembahyang ini nuntul lalu sia. Tidak masalah itu, karena dia lupa. Sesuatu yang lupa jadi. Batal itu. Dan kalau tersodi bau nih. Aji kita doa sikira. Enggak sembilan loh. Ditanya. Sembilan loh. Ngara imam itu dolik ngarana. Di sini di masjid ini. Masjid ini. Ya. Sembilan loh kayak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Oh, itu guys ya nih. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ain baca kena nak. Astagfirullah. Aja dulu. Ain baca kena. Subhanallah. Tasbih subhanallah. Ini tidak boleh. Kalau kita tegur orang sholat cukup subhanallah. Ya. Ya, udah naik aja. Kemarin untuk kita sebetulnya baca Bismillahirrahmanirrahim doa Fatihah. Saya bilang subhanallah, ulang lagi. Rakaat kedua kalinya lagi auzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallah. Yang ketiga kali datang dia ini. Baca naik. Batas. Gak boleh di luar. Batas sembilan deh. Batal sholat kalau bicara. Sengaja rumah itu. Atau di kemarin rumah sembilan. Ya. Sebetulnya ada juga. Memang kita kalau sholat zuhur kan sir bacanya. Kalau imam bacanya jahat, bacakan naik, kita sudah mengingatkan, biarkan saja, tidak membatalkan sholat, berarti batas biarkan saja. Ya. Siapa yang gori rumah nih? Ya. Gue udah naik aja. Ya. Kombi malu pula ada itu. Awal siapa kesim batal sembilan. Yang ngomong iya batal justru. Ya. Oh, kalau belum sholat. Kalau masuk waktu, mau cara baca imam dulu kadir kembali deh. Halo, udah bisa. Gongging. Tidak boleh di luar, pokoknya enggak boleh begitu ya. Batal. Intinya kalau ngomong dalam sholat, kalau dia sengaja, kecuali sempori nanti sempori tidak batal. Tapi kalau dia sengaja berbicara, batal sholat tidak boleh. Nah, tapi batal sholat tidak batal wudu. Boleh kasus pertanyaan tadi deh.
Ulang dari awal saja, ulang takbirnya saja. Niatkan takbir ulang, takbiratul ulang, imam ulang. Baru mulai sholat ya. Nah. Sama, tidak boleh. Itu kelihatannya seperti itu sengaja, tidak boleh. Batal sholat itu lah, tidak boleh. Subhanallah. Kalaupun imam umpama ulang-ulang, biarkan saja imam tidak usah dia, biar. Imam semua yang tanggung, karena kan sholat berjamaah ini imam yang tanggung. Sudah ya, kita lanjutkan lagi. Ya, selanjutnya adalah sholat rakaat tahiyatul masjid. Ya, sholat rakaat tahiyatul masjid. Ya, nah tujuannya tadi itu segera datang ke masjid. Ya, kalau ada sudah dengar azan langsung tinggalkan pekerjaan. Salah satunya hikmahnya itu agar bisa dapat sholat tahiyatul masjid. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya barang siapa yang masuk ke masjid dan dia hendak duduk, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat. Ya. Kemudian kalau umpama waktu kepepet, ada sholat tahiyatul masjid, ada juga sholat qobliyah, maka boleh digabungkan antara qobliyah dengan tahiyatul masjid itu. Maksudnya kita niatkan sholat 2 rakaat, kita niatkan untuk tahiyatul masjid sekaligus qobliyah. Jadi dua dapat sholat itu. Kalau waktu urbatin baik diraka sampai super rakaat, kalau sampai 2 rakaat, kita gabungkan boleh. Itu tasyrikun niat, menggabungkan niat sholat, karena dia 2 sholat yang berbeda. Dua sholat yang berbeda, tapi tujuannya sama antara tahiyatul masjid dengan qobliyah ini. Yang tidak bisa itu digabung dengan sholat wajib, tidak boleh. Kalau wajib saja sendiri, karena berbeda dia sholatnya. Kalau gabung sunat tadi bisa. Bisa, sunat qobliyah dengan tahiyatul masjid bisa. Ya, boleh. Wa adami tanaffulu idza uqimatis shalat. Tidak boleh lagi salat sunat kalau sudah iqamat. Ya. Saya kata itu. Tidak boleh kalau sudah qomat, jangan salat sunat. Hanya saja kalau kata para ulama menjelaskan, kalau kita sudah sholat 1 rakaat atau 1 rakaat sempurna, kemudian qomat, maka diteruskan sholatnya. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat, maka dia telah mendapatkan sholat. Jadi jadi jangan dibatalkan. Tapi ulama menganjurkan sholat dengan segera keroci. Sholat keroci biar dapat nanti, Maksudnya yang dilarang ini adalah ndai tele, ya. Orang sudah kamat, imam orang nunggu qobliyah wa ukisitaka. Ini yang dia. Tapi kalau dia sewaktu kamat dia sudah mulai sholat dan dia sudah melewati 1 rakaat, maka boleh melanjutkan sekalipun sudah qomat. Dan yang kedua jangan salah paham. Ini tidak berlaku bagi orang yang di rumah. Ya, orang salah paham ya. Ada yang baca hadis ini, jumpai dengan kamat disikit di desa ibu-ibu atau rumah, terutama ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang di rumah sekalipun orang kamar sembahyang sunat. Ya, lain bukan yang dimaksud adalah untuk yang di masjid, bukan untuk di ibu-ibu yang di rumah. Demikian saya cukupkan sekian, ada salah-salah kata saya mohon maaf. Aku boleh hadis astagfirullah wa atubu subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.